materi bahasa Indonesia. Sebelum belajar, kita tepuk anak soleh dulu ya. 1, 2, 3. Kalau kau anak soleh duduk mati, duduk. Kalau kau anak soleh duduk mati, lanjut. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak solehnya berdoa, siap. Bunda akan cek kehadiran. Bunda panggil satu-satu. Yang Bunda panggil silakan angkat tangan, kemudian bilang hadir ya. Oke. Afif hadir. Faisal Zidan Faris hadir. Aulia hadir. Zalfa hadir. Ajil hadir. Oksa hadir. Suci hadir. Hani hadir. Aura hadir. Juwita hadir. Asa hadir. Zalfa hadir. Siapa yang hadir hari ini? Semoga cepat sembuh. Oke, selanjutnya sebelum kita belajar, kita meningkatkan rasa nasionalisme kita dengan bernyanyi bersama. Oke, kita nyanyi dulu ya. Ya. Siapa yang ingat kemarin kita belajar apa aja? Matematika. Belajar bahasa Indonesia tentang apa kemarin? Tentang teks fiksi dan fiksi. Kita kemarin belajar tentang puisi, tentang cerpen. Nah, pelajaran kemarin ada kaitannya dengan pelajaran sekarang, yaitu kita hari ini akan belajar tentang teks fiksi dan non fiksi. Kita akan belajar apa sih Bu puisi itu, apa sih Bu cerpen itu. Nah, sebelum belajar silakan bangku ngambil buku bahasa Indonesia di lemari. Silakan. Ayo, oke.
teman-temannya berangkat pada pagi hari ini. Oke, dimulai dari Jidan. Silakan Jidan. Gimana Dan rasanya hari ini? Rasanya flat ya. Oke, aktif silakan. Oke, biasa saja ya. Ayo Maisa, hadiahnya. Ya, kita nih aku. Mana kayak mana sepertinya saat di mukanya Maisa. Oke, yang lain mau laju. Oke, silakan Zalfa. Perasaannya gimana? Pasti kalian tadi lagi sudah. Oke, rasanya flat ya. Yang lain sama? Iya. Nah, sebelum belajar, Bunda akan kasih tahu kalian kesepakatan kelas kita saat belajar. Yang pertama, harus saling menghormati satu sama lain. Semua anggota kelas akan memperlakukan satu sama lain dengan hormat setiap saat. Berbicara dan mendengarkan dengan nada yang sopan. Berpartisipasi secara penuh. Semua orang di kelas akan berpartisipasi dan berkontribusi dalam diskusi. Mengajukan pertanyaan ketika diperlukan. Bertanggung jawab untuk berada. Siswa diharapkan untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri dan bertanggung jawab atas kemajuan belajar mereka. Berkontribusi pada suasana yang positif. Setiap orang di kelas bertanggung jawab untuk membantu menjaga suasana positif dengan menghormati pendapat satu sama lain, menghindari kritik yang tidak perlu dan berfokus pada percakapan yang produktif. Bukan balik yang mendukung. Semua bukan balik akan bersifat konstruktif dan menghormat, bukan sekedar kritik atau komentar yang menghakimi. Dari beberapa kesepakatan kelas yang sudah kita baca secara seksama, apakah kalian semua sepakat? Selanjutnya, nah materi yang akan disampaikan nanti ada tujuannya, yaitu siswa mampu menyebutkan apa saja teks fiksi dan non fiksi. Kemudian siswa mampu untuk mengetahui perbedaan teks fiksi maupun non fiksi, dan siswa mampu mengidentifikasi apa itu teks fiksi dan non fiksi. Oke, kita akan menjelaskan Bu kita hari ini mau ngapain aja. Yang pertama, kalian akan simak materi dari Bu Dinda, kemudian menyimak video pembelajaran, terus kita berdiskusi, kemudian nanti per kelompok maju ke depan presentasi dan kita refleksi bersama. Oke, nah Bu Dinda akan bagi kelompok ya, karena kalian sudah membentuk kelompok ya, sudah ini jadi kita udah 40 bagi kelompok, udah pas satu kelompok 4 orang. Oke, kita simak dulu video pembelajarannya. Video teks fiksi dan non fiksi. Disimak ada kelompoknya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Dalam kali ini kita akan belajar tentang fiksi dan non-fiksi. Dari ini kita akan belajar tentang apa itu arti dari fiksi.
fiksi dan fiksi itu membuat apa contoh-contoh atau jenis-jenis fiksi dan fiksi. Nah, kita nanti akan coba langsung melihat contoh tadi. Jadi kita benar-benar berada. Saya benar-benar itu membedakan mana fiksi dan mana fiksi. Dan selanjutnya bagian dari fiksi. Fiksi itu adalah yang memperkenalkan cerita. Dibuat contohnya di dalam cerita tadi adalah hasil imajinasi dari pengalaman hidup. Hasil khayalannya. Nah, seperti dibuat untuk membuat gambaran. Di sini fiksi diantaranya seperti anak, novel, bahasa, dongeng, komik, dan puisi. Misalnya, fiksi dengan teks itu menjadi adalah teks yang membuat informasi tentang suatu hal. Hal-hal yang terdapat dalam teks tersebut adalah hasil dari penelitian yang berjalan. Teks ini dibuat untuk memberikan informasi tentang masyarakat. Saya melihat komik dengan teks itu. Komik itu adalah terlibat pada pembelajaran psikologi dan komik. Teks yang adalah ada pada ilmiah, geografi, sosial, dunia, fiksi, makanan dunia, dan macam akademik. Lalu bagaimana contoh-contoh teks fiksi yang sangat menarik tetapi masih lengkap. Karena kita akan menggunakan termasuk teks fiksi atau teks non-fiksi. Kemudian tadi adalah semuanya tentang fiksi. Ketika ini yang pertama, aku walaupun itu berbeda itu berbeda. Wajahnya sangat berbeda dan dia bisa berdua menjadi manusia. Dia itu benar sambil mengenai hatinya. Itu tidak berbeda. Karena kita itu dia pada dirinya. Karena harus itu itu dengan sesuatu yang baru. Lewat disebut ambil oleh kesehatan. Lalu mereka membawa cerita dalam melalui cerita oleh fiksi. Ini jadi bangsawan yang menghasilkan tentang kita kondisi. Lalu tidak benar menjadi Oke, jadi udah tahu ya bedanya teks fiksi dan non fiksi. Kalau teks fiksi itu dia kayak tadi. Nah, ini kan ada ya cerita kayak gini, ini kayak cerita cerpen. Ini namanya fiksi. Tapi
cerita kayak gini yang mendeskripsikan ini, coba seperti kelinci. Kelinci adalah hewan memar yang kecil. Nah, ini kan informasi. Itu namanya non-fiksi. Nah, sudah paham. Oke, kamu sudah paham. Halaman buka halaman 115 sudah. Nah, kita simak bersama pada halaman 115 itu ya, bahwa di sini ada cuplikan tentang yuk cari tahu. Nah, itu ada tabel, ada pernyataan benar salah. Coba kita simak bersama. Hoax ditulis berdasarkan data. Kira-kira benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Karena hoax itu bukan fakta. Jadi hoax itu nggak perlu data. Yang kedua, hoax belum tentu kebenarannya benar. Yang ketiga, hoax mengandung pendapat penulis. Salah. Atau bisa juga benar. Misal ya, kalian tanya sama Faisal, apa benar sebelah di kantin rasanya manis? Faisal benar, padahal itu hoax kan? Nah, itu bisa jawab hoax. Kita buka halaman 116. Udah bersiap. Oke, kita lihat. Kenali ciri-ciri fiksi dan fakta. Ya, fakta itu non fiksi. Kalian baca ciri-cirinya. Kalau fakta itu cirinya apa? Kalau fiksi itu cirinya apa? Kalau sudah dibaca, buka buku bahasa Indonesianya atau buku catatan, tulis yang teks fiksi dan non fiksi yang bawah. Yang ini, yang kuning ini, perbedaannya. Tulis di buku catatan. Bebas buka apa?
Jadi ya perbedaan fiksi dengan non fiksi apa yang pertama? Kalau fiksi menggunakan bahasa normatif, kemudian bersifat fiktif. Fiktif itu apa Bu? Fiktif itu misalnya fiktif itu artinya hoax atau bukan fakta. Contoh cerpen, dongeng itu hoax ya, bukan cerita fakta, bukan aslinya, bukan real. Ya. Tapi kalau yang non fiksi apa? Menggunakan bahasa denotatif, kemudian bersifat informatif berdasarkan data atau fakta. Apa contohnya yang non fiksi? Esai, berita, laporan. Kalau esai dan berita itu ada datanya. Contoh, berdasarkan tahun 2025 terdapat warga yang kebanjiran di desa ini, tanggal ini. Nah itu baru teks apa? Non-fiktif. Oke, selanjutnya sekarang kita akan bermain game kuis. Nah, kita main kuis dulu.
Cerita fiksi berisi tentang apa tadi fiksi? Oke. Apa? Oke, silakan nomor 5 coba. Ciri dari cerita fiksi. Ayo. Panjangnya cerita fiksi tadi. Ditulis berdasarkan imajinasi. Oke. Ini kita cari bonus dulu ya. Ayo coba mau lihat hasil bonusnya. Ingat yang mana ya di atas ini? Oke. Wih. Selanjutnya ya. Oke, pertanyaan keempat. Cerita Timun Mas. Wah, ini gampang banget ini. Timun Mas. Fiksi. Kita lihat teman-teman. Manakah yang termasuk cerita non fiksi? Mana ya? A, B, C. Benar ya? Ayo siapa mau maju lagi silakan. Manakah yang bukan merupakan ciri-ciri cerita fiksi yang mana? A, B, C atau D? Yang bukan loh ini yang bukan. A. Oke, yang B ya. Boleh lagi. Ayo yang mana nih? Ayo ingat yang mana? Ini ya. Pertanyaan ketujuh. Coba maju. Gampang ini. Bobot cerita fiksi apa yang telah kamu baca? D. Mana ya? Mari. Nomor 8. Ayo maju lagi. Sekalian satu lagi dibuat berdasarkan fakta. Berarti B. Nomor 9 sama maju Adil. Oke, selamat Adil. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh cerita non fiksi. Berarti yang fiksi gimana yang fiksi? Apakah benar? Tarik ulang. Oke. Oke, boleh. Kita bonus juga nih. Sambil bonus sih, gak apa-apa. Ingat ini. Wah, yang mana yang tetap dapat bonus ya kita nggak dapat. Selamat maju Suci. Nah, gampang banget ini. Dongeng, fabel, dan cerita rakyat. Kapten apa benar? Berapa ya nilai kita? Nilai kita adalah kita tadi sama berapa ya?
lanjut sekarang. Nah, kita akan menganalisis perbandingan membuat teks singkat ya 7 atau sampai 10 kalimat kurang lebih yang berisi tentang kalimat sederhana. Ya, silakan kalian kerjakan, coba di buku latihan atau buku bebas. Kalian bikin satu aja, satu kalimat yang fiksi, satu kalimat yang non fiksi. Satu kalimat aja. Silakan. Dinda kasih waktu 5 sampai 10 menit. Ya, cerita boleh, apa laporan boleh, serah, yang penting fiksi dan non fiksi. Kan itu ada tadi contohnya tadi kan di halaman 116. Apa? Baca silakan. Non fiksi itu kan yang tadi, contoh yang fakta-fakta tadi non fiksi. Esai, laporan. Puisi itu fiksi. Ya, sendiri-sendiri dulu atau sebangku boleh, satu bangku atau satu kelompok juga boleh. Ya, orang ada bahasa Indonesia. Boleh. Baca nanti. Jadi perlu diingat ya bahwa fiksi itu artinya hoax atau tidak yang sebenarnya. Tapi kalau non fiksi itu justru ya fakta ya yang sebenarnya yang beneran ada. Kalau sudah berkelompok boleh dibacakan hasilnya.
Sudah, oke, kelompoknya Azil, silakan. Dibacakan berdiri tanpa ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Silakan baca. Fiksi. Pada zaman dahulu dapat serigala yang sedang kelaparan. Dia melihat ada anak-anak domba yang sedang mencari makanan oleh ibunya. Oke, kemudian saluran fiksi. Di kelas ini terdapat 16 siswa, 4 laki-laki dan 12 perempuan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu keren. Saya keren. Kamu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kita akan baca. Kalimat izin. Kuda kami memiliki sayap emas yang berkilau. Kalimat terfiksi. Indonesia merdeka pada tahun 1945. Ya, benar. Jawaban temannya? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk. Wow, kasih W. Kasih O, kasih B. Wow, keren. Keren, yes. Oke, mantap ya. Nanti dua kelompok tadi sudah presentasi. Selanjutnya nanti akan berikan kasih tugas kelompok yang belum presentasi ya akan presentasi. Kita lanjutkan. Bu Dinda akan membagikan tugas kelompoknya ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Nanti ditulis nama kelompoknya siapa aja. Kalau sudah yang belum presentasi nanti kelompoknya silakan. Nama panggilannya aja depan biar gak terlalu panjang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca. Nama anggota kelompok Sabar dan cerita Asia. Ya, satunya Pengerjaan. 1. Bacalah teks dengan cermat. 2. Perhatikan kata kalimat misalnya pertama kemudian cari waktunya. 3. Tentukan nilai-nilai yang cara membuat teks manis. Yang jelas dan menentukan sedikit tidak. Bagaimana tuangkan air panas ke dalam gelas. Ketiga, masukkan 1 kantong teh sirup. Setelah itu aduk hingga kata terakhir. Teh manis siap diminum. Apa nilai yang bisa dipelajari dari teks tersebut? Kita bisa mempelajari tentang cara membuat teh manis. Kemudian termakan suatu hari Turki membawa 2 roti ke sekolah. Ia melihat temannya tidak membawa bekal. Turki lalu memberikan 1 rotinya kepada temannya. Temannya sangat senang dan berterima kasih kepada Turki. Nilai asal yang didapat kita pelajari dari cerita Turki. Kita bisa pelajari tentang sikap Turki yang dermawan. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Selamat ditutup. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ayo. Silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi, saya Amia, saya Angga. Baik. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Jadi cara membacanya adalah 1. Masukkan gula ke dalam gelas. 2. Tuangkan air panas ke dalam gelas. 3. Masukkan kantong teh celup. 4. Aduk hingga rata. 5. Teh siap diminum. Oke,
Yuk, semuanya gerak ya. Oke. Yuk, let's go. Yuk, coba. Kita buka toko. Ambil tisu. Lagi. Buang aja. Pindahin itu, jangan aplikasi. Oke. Mana jalan? Oke. Wow, hidupnya kapal. Apa deh? Jembel. Oke, dari pelajaran kita hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Ya. Semua ya, coba Bunda yang bertanya nih. Kalau teks fiksi adalah teks yang sebenarnya, tapi kalau non fiksi teks yang mantap. Oke, sekarang Bu Linda akan bagikan soal evaluasi ya, yang dikerjakan secara mandiri. Jangan sampai temannya ada yang semua dapat sendiri-sendiri ya ini. Dikasih nama kelas, dikasih. Bu Linda kasih waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit karena itu sangat mudah sekali ya. Sesuai dengan pelajaran kita. Pertama dari kelas sendiri-sendiri. Kalau sudah boleh dikumpulkan ke depan.
Sudah semuanya sudah ya? Ya. Boleh Pak. Silakan selesaikan. Ya, yang belum mulai silakan. Sudah semua? Ya, ini rata-rata banyak yang benar ya. Sudah pintar, sudah bagus-bagus. Ini semuanya. Oke, sekarang coba kita siapa yang mau menyimpulkan kita dulu belajar sama saja. Fiksi dan non-fiksi. Presentasi apa lagi? Menyimak video pintar apa lagi? Puisi bagus apa lagi? Cerita, cerpen, dongeng. Oke, sih bagus. Coba Bunda mau tanya, kalian pernah nggak baca dongeng? Pernah. Kalau apa sih judul dongeng yang pernah kalian baca? Cinderella. Oke, ya kan? Apa? Apa lagi yang pernah baca? Hah? Snow White. Oke. Dongeng ini termasuk fiksi atau non fiksi? Fiksi. Kenapa dia termasuk fiksi? Karena luas. Oke, benar bantu kamu ya. Oke, kita nyanyi dulu lagu daerah bareng-bareng ya. Jumlah suara. Sambil tepuk ya. Akhir sama aja lagu. Loh, kita mulainya ya. Lampu. Kita mulainya. Selanjutnya kita Oke, Dinda akan mengapresiasi ya. Jadi terima kasih pembelajaran ini sudah sangat bagus sekali. Kalian semua aktif, kalian semua cepat memahami materi dan kalian semua bisa menjalani kesepakatan kelas yang sudah kita bikin. Oke, bagus. Oke, coba bertanya gimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Hari ini, kegiatan hari ini yang paling kamu sukai? Nyanyi. Oke,
nonton video. Mencari tahu tentang fisik dan Bisa sama quiz tadi ya. Oke, mantap. Kegiatan mana yang menurut kalian paling sulit? Presentasi ya, karena ini ya namanya grounding mungkin ya. Kegiatan apa yang paling mudah? Nyanyi, kuis. Ya, tadi soalnya gampang ya, sesuai dengan yang pernah kita pelajari. Bu Rina akan sampaikan pelajaran selanjutnya. Kita akan membahas tentang buka halaman 119. Nah, jadi selanjutnya besok kita akan menentukan ide pokok dan ide pendukung dalam teks non fiksi. Jadi persiapkan ya, jaga kesehatan supaya besok bisa tetap berangkat ke sekolah. Coba kita ngetes semangat kalian. Tepuk semangat. Oke, nah untuk besok ya jangan lupa alat tulisnya tetap di bawah. Kita hari ini nggak ada PR karena ternyata anak kelas sangat pintar sekali, sudah benar-benar semua jawabannya. Oke, silakan kemas-kemas. Silakan kemas-kemas. Baca ulang. Dicek di lacinya, di sekitarnya apakah ada sampah, ada lagi yang berantakan. Sudah dicek, temannya lengkap ya, temannya kanan kirinya ada ya. Oke, kalau sudah lengkap, mari kita bernyanyi seperti tadi ya. Tepuk anak soleh, kalau mau anak soleh duduk manis, duduk. Kalau mau anak soleh duduk manis, senyum. Kalau mau anak soleh mari kita lakukan. Kalau mau anak soleh yang berdoa, tidak bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Bu Linda. Oke, hati-hati di jalan. Besok dicek bukunya ya, sesuaikan dengan pelajarannya. Jangan lupa dibawa sesuai dengan buku pelajarannya, ya. Jangan lupa nanti pulangnya hati-hati, jangan kebut-kebutan. Jangan kerumpul-kerumpulan, per kelompok akan mendengar panggil. Oke, dari kelompoknya Afif. Iya. Kelompoknya lengkap. Iya. Kelompoknya masuk ya.